Shalom, selamat sore untuk kita semua. Shalom, selamat sore. Selamat sore. Sehat? Sehat-sehat, puji Tuhan. Oke, baik. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya Lucinda Labriana Lado dari kelas B semester 4. Lupa nih, ulang. Lupa. Dari saya, Kakak. Oke, silakan. Peradilan umum adalah peradilan yang berwenang dan bertugas mengatur setiap pelanggaran atau kekerasan yang terjadi terhadap tindak pidana dan juga tindak perdata umum. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kakak. Oke, baik. Kita lanjutkan kepada materi yang akan saya bawakan kepada saudara. Dan respect dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata secara umum. Badan yang menjalankan terdiri dari peradilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang menjadi wilayah kewenangannya, sedangkan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah provinsi tersebut. Tersebutkan. Tugas dan wewenang peradilan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, pengadilan dibagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, yang kedua pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Sebagai lembaga pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri memiliki sejumlah tugas, fungsi, dan wewenang yang harus dijalankan. Yang ketiga, tugas dan wewenang pengadilan negeri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50 yang berbunyi pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. Di tingkat pertama berdasarkan bunyi undang pidana dan perdata. Untuk rakyat pencari keadilan, pada umumnya, kecuali jika undang-undang menentukan hal lainnya. Yang keempat, fungsi pengadilan negeri. Dilihat dari situs pengadilan negeri Jakarta Timur. Pengadilan negeri memiliki 5 fungsi utama, yakni yang pertama, fungsi mengadili atau judicial power. Fungsi ini berarti pengadilan negeri menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara yang
menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama. Yang kedua, fungsi pembinaan. Fungsi ini berarti pengadilan negeri memberi pengarahan, bimbingan, serta petunjuk kepada pejabat struktural serta nasional yang berada di bawah jajarannya. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi ini berarti pengadilan negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim. Tingkah laku hakim, panitera sekretaris, panitera pengganti, serta jurusita di bawah jajarannya. Tujuan peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Terhadap sasaran sabar. Gelap. Sudah. Terhadap pelaksanaan administrasi umum, kesekretarian instansi pemerintah di daerah hukumnya, jika diminta. Wewenang peradilan umum. Yang pertama, peradilan dibanding. Peradilan umum mempunyai wewenang buat memutuskan peradilan banding melalui peradilan tinggi. Yang kedua, peradilan tingkat pertama dan terakhir mempunyai wewenang buat mengadili tingkat pertama dan terakhir. Yang ketiga, memberikan informasi detail. Hukum peradilan umum juga mempunyai wewenang buat keterangan lebih lanjut mengenai kasus yang mereka tangani. Yang keempat, selain itu mereka juga berwenang buat mempertimbangkan sesuatu dan menjadi nasihat hukum terhadap instansi pemerintah apabila diperlukan. Dasar hukum pidana. Beberapa sumber dasar hukum acara pidana sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlangsung mengenai hukum acara pidana adalah pasal 24 ayat 1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain badan kehakiman menurut undang-undang. Proses penyelesaian perkara pidana. Yang pertama, penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidik menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat 5 KUHP. Yang kedua, penyelidikan tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang ketiga, pra-penuntutan dan penuntutan adalah tidak penuntut untuk umum memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidik oleh penyidik. KUHP pasal 14 huruf B, sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini
dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. KUHP pasal 1 ayat 7 Sekian hasil presentasi saya dan saya memberi Baik, selanjutnya saya memberikan teman-teman apabila ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya mengenai materi yang Taman Lusinda bawakan mengenai peradilan umum pidana. Baik, di sini pertanyaan saya mengenai apakah seorang anak berusia 14 tahun masih tergolong belum cukup cakap hukum melakukan sebuah kasus pidana seperti membunuh dan lain-lain. Apakah dia bisa dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup? Sekian. Oke, baik, terima kasih. Saya langsung menjawab. Anak pelaku yang secara sadar telah menghilangkan nyawa orang lain ulang. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 32 ayat 2, penahanan terhadap anak hanya dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Pelaku yang secara sadar menghilangkan nyawa orang membuat mereka melihat tindakan tersebut lumrah saja. Sekian jawaban dari saya. Apakah ini Saudara Noviana mau menerima jawabannya? Oke, menurut saya jawabannya sudah pas dan cukup jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kak. Jika masih ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, kalau tidak ada, masih ada yang bertanya, Pak?
ingin bertanya, Kak. Silakan. Oke, di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana upaya hukum yang dilakukan pihak korban jika terdakwa dibebaskan, dan bagaimana mengenai keadilan atas pembelajaran terdakwa. Minta maaf, Kak, dan bagaimana mengenai keadilan atas pembelaan terdakwa. Sekian, Kak. Baik, di sini saya langsung menjawab saja. Jadi terdakwa dibebaskan waktu masa tahanan belum berakhir karena ada sesuatu yang belum beres, seperti bukti tidak valid atau tidak kuat. Lembaga pengadilan masih lemah dalam memutuskan perkara dan kurangnya pemahaman terkait hukum oleh hakim. Jika buktinya belum kuat, maka akan diberi kesempatan untuk menelusuri kembali bukti-bukti yang kuat. Sekian dari saya. Apakah Saudara Jenny menerima jawabannya? Iya, Kak, saya terima. Terima kasih, Kak.